Terima Yesus dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Meskipun banyak sekali harga yang mesti dibayar untuk Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan membawa kalian untuk membahas tentang artis salah satu ini guys ya, dimana dia dulunya adalah beragama muslim dan ia mengatakan dalam tanda kutip dia mendapat yang namanya panggilan dari Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus selama 10 tahun. Tetapi di tahun yang terakhir ya selama 3 tahun dia sudah bimbang. saya sekarang sudah mau memasuki tahun kedua untuk bisa terima Yesus dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Meskipun banyak sekali harga yang mesti dibayar untuk bisa terima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana saya bisa terima Yesus. Awalnya adalah karena iseng. Selama dia menjadi pengikut Kristus, dia mengatakan ia berjanji akan setia dan dia akan menanggung segala beban berat yang akan ia hadapi. Oke? Suara yang meyakinkan saya, Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Jujur, saya ragu-ragu. Kenyataannya tidak begitu guys. Namun ia menceritakan berbagai keluhan yang ia alami, kekhawatiran dalam hidupnya. Jadi Nania ini sudah terbiasa yang namanya dunia lain ya guys ya. Jadi dari segala kesaksiannya itu dia pernah bisa melihat sebuah kematian baik untuk dirinya, orang-orang lain seperti itu. Jadi dia tahu kapan bisa dicabut nyawanya gitu. Yang jadi pertanyaan kita itu, dia itu selalu percaya tentang hal-hal yang tahyul seperti itu. Dan sekarang ada Tuhan Yesus memeluk dia, katanya gitu. Berikut tamparan keras dari Pak Ustadz ini buat Nania. Satu lagi, karena semasa hidupnya mundar-mandir ke sana kemari, selalu mencari tahu, kepo urusan orang lain. Jadi membuka aib yang padahal ya di saat dia bohong jadi fitnah, di saat dia benar jadi ghibah. Dan itu hati-hati, dosa yang paling bahaya itu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan lebih dahsyat daripada berzina. Jadi mungkin Seorang menjadi pengikut Kristus harus siap memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Jadi apapun beban, apapun penderitaan yang kita alami harus kita menanggungnya bersama dengan Kristus. Jika ada orang yang mengikut Kristus tapi tidak mau menanggung penderitaan, memikul salib, menyangkal diri, maka sesungguhnya dia bukanlah pilihan yang telah ditentukan oleh Tuhan, tetapi orang tersebut hanyalah iseng-iseng. Di dalam pernyataannya juga mengatakan dia iseng aja, dan banyak hal yang ganjal yang ia sebarkan kepada masyarakat. Untuk hal ini kita tidak mempersalahkan untuk mau pindah sana pindah sini, tetapi dari seluruh pembahasan dan pernyataan kesaksian yang ia lakukan adalah memiliki kepalsuan. Kalau kita menjadi pengikutnya, pengikut Kristus, kita tidak akan pernah menyerah untuk hal itu. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan dan roh itu jauh lebih besar dari roh yang ada di luar sana. Jadi ketika kita tidak dekat dengan Tuhan yang kita imani, maka kita akan goyah. Kenapa? Karena kita harus dekat dan intim dengan Dia. Itulah ada contoh. Kalau kita tidak berbuah, tidak berguna, maka harus dibuang. Orang yang lekat
yang selalu intim dengan Tuhan Yesus pasti diberikan buah, baik kedamaian, buah roh, sukacita, damai, sejahtera, dan lain-lain. Dan kata Tuhan, barang siapa yang tidak berbuah akan dipotong, dan kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak hidup di dalam aku. Oke. Jika ada seseorang yang mengatakan demikian dan dia berpindah, sebenarnya dia tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Oke, kita garis bawahi. Seseorang yang bolak-balik sana sini dan tidak berpegang teguh pada apa yang telah ia ambil, berarti dia hanya mencari sesuatu dalam tanda kutip. Kita nggak tahu apa yang ia cari, tetapi memang itu adalah hak masing-masing. Kita tidak memperkarakan hal itu, tetapi yang menjadi pertanyaan kita, jika kita percaya sama Tuhan Yesus, pasti kita mau intim dengan dia. Seseorang yang tidak mau intim dengan dia, maka dia bukanlah sesungguhnya pengikut dia. Seseorang yang tidak mau menanggung beban penderitaan, maka dia bukanlah pengikutnya. Dan memang orang itu hanyalah orang yang ikut-ikutan dengan tren gitu. Ada lagi pernyataannya yang mengatakan bahwa waktu ia berdoa, waktu ziarah, di beberapa video, contohnya di Melani itu nggak ada cahaya yang pas dia tutup mata, tapi di satu podcast mengatakan ada cahaya waktu dia tutup mata. Ini adalah sesuatu yang dipertanyakan. Jadi di satu dia bercerita tentang ini, di satu lagi beda. Jadi ada apa gitu kan? Jadi kita bertanya-tanya gitu kan. Terus yang kedua, dia khawatir bagaimana dia akan mati, orang tuanya akan mati, dan lain-lain sebagainya. Dia memiliki kekhawatiran yang sangat-sangat. Padahal di dalam Alkitab, jika kita belajar di dalam Alkitab, apalagi mengatakan bahwa aku pengikutnya dan sudah mengikuti selama 10 tahun, itu kalau enggak ketemu ayat yang mengatakan janganlah engkau khawatir. Janganlah khawatir, banyak sekali jangan khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu menambah sehasta untuk jalan hidupmu? Ada. Jadi ketika dia hidup mengikuti Tuhan Yesus selama 10 tahun, dia belum pernah membaca ayat ini. Oke guys, ini bukan sesuatu untuk menghakiminya, tapi ini adalah kebenaran yang sejati. Yang kedua, dia merasa nangis di depan orang waktu podcast seperti itu, mengatakan teman-teman aku lama yang dia mengarahkan ke teman-temannya waktu dia menjadi Kristen. Yang anehnya, dia kayak merasa katanya kasihnya tanpa bersyarat. Iya lu aja manusia bisa kayak gitu. Bisa berubah-ubah. Mereka juga manusia, wajar dong mereka kalau blokir, kalau hal-hal lain. Kenapa? Bukan, kita jangan mengecat seseorang itu karena kasih yang tidak bersyarat maka udah dimiliki oleh setiap orang. Tidak, namanya manusia itu seperti itu. Wajar enggak? Hal wajar guys kalau mereka seperti itu. Jadi jangan terus nangis gitu kan, teman aku kok diblokir aku. Ya lu sadar juga dong, dia juga manusia, lu juga manusia gitu. Jangan lo ngarap aja gini, walaupun beda kita ini saling menghargai, mereka menghargai juga guys. Tapi kalian sudah hidup berapa lama tapi tiba-tiba seperti itu hal wajar terjadi dimanapun itu. Jangan merasa paling benar, karena mereka juga manusia.
Makanya mereka terus bertahan itu karena apa? Karena mereka tahu hanya Dia yang memberikan kenyamanan, sukacita, dan damai sejahtera. Mereka manusia, jadi jangan berpandangan bahwa aku ditinggalkan. Lu masih berharap sama manusia. Kalau memang berharap sama Tuhan, gak akan berkata demikian. Pasti aku bersama Dia, aku bersama Dia. Dia selalu ada bersamaku. Dia adalah Immanuel. Dia adalah kekasih jiwaku. Dia yang selalu membahagiakanku. Dia yang selalu memberikan damai sejahtera. Itu guys. Jadi aku mau lihat video demi video. Ada yang beberapa yang ganjal, yang tidak sesuai dengan yang diceritakan di satu video dengan video lain. Jadi menurut aku ini adalah sesuatu hal yang biasa aja dan sesuatu ya bukan dari hati gitu kan, tapi aku melihat itu kayak ya biar dilihat aja gitu, jadi masuk sini masuk sana gitu kan. Tapi aku mohon ketika engkau sudah berada di sini, kamu harus benar-benar belajar dengan tekun, kamu hidup dengan baik, menjadi contoh bagi orang-orang dan sekeliling. Oke.